Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita masih membicarakan adab sopan santun makan atau minum di tempat jamuan atau di suatu majelis seperti majelis perkawinan, majelis pertemuan, atau majelis majelis taklim yang di situ ada makan makanan. Pada prinsipnya adab sopan santun kita makan minum di hadapan orang banyak. Wa minal adabi aidan, termasuk adab di dalam makan minum, alla talmisa syai'an minat ta'ami biyadika. Jangan sampai mengambil makanan dengan tangan. Usahakan, kecuali terpaksa. Itu kalau bersama orang banyak. Kalau mengambil makanan yang itu, makanan itu memang diperuntukkan untuk kita sendiri, itu tidak masalah. Walaupun di hadapan orang banyak, tetapi itu dikhususkan untuk kita sendiri, itu tidak masalah. Tetapi kalau itu diperuntukkan untuk bersama, umpamanya seperti masakan ikan, masakan ayam atau daging, beberapa potong yang disediakan untuk orang banyak bergilir, maka kita diharapkan jangan mengambil makanan itu dengan tangan. Bal bil mil'aqati, tetapi dengan sendok atau garpu atau dengan alat apa saja, yang penting jangan langsung tangan yang mengambil. Wala tamput yadaka fis sohbati, jangan juga kalau itu untuk bersama, tadi hidangannya beberapa macam atau dalam satu cipir besar, kalau di Mekah itu, kalau di Arab, maka kita jangan sampai tamput yadaka, jangan sampai meracau tangan, mengacau-ngacau makanan. Pokoknya ambil, kalau jadi ambil, tidak jadi memilih-milih secara begitu, tidak sopan itu. Wala tuqaddim ilaiha ra'saka inda wad'il luqmah fi famika. Jangan juga kita makan suatu makanan di atas hidangan itu. Misalnya tadi di atas cipir, satu tempat makanan yang besar, lalu kita mengambil, merasai di atas makanan untuk orang banyak tadi, nah itu jangan. Tapi hendaknya kita kalau mau mengambil tadi dengan mil'aqah, dengan sendok atau garpu, hendaklah jauhkan mulut kita dari tempat nampan tadi, tempat baki yang untuk orang banyak tadi, jauhkan kalau mau merasai atau makan. Itu yang sopan. Wa idza akhrajta syai'an min famika fasrib wajhaka anit ta'am.
apabila kamu meluak makanan, umpamanya entah itu ada tulang kah atau ada rasa pahit kah apakah, hendak meluak makanan, maka pasrib wajhaka, hendaklah palingkan wajahmu. Artinya berpaling. Jangan di situ juga meluak, tapi berpaling, baiknya ke kiri umpamanya. Itu lebih bagus. Dengan tangan kiri luak. Jangan di hadapan orang. Palingkan muka ke samping. Kalau perlu keluar dahulu pada ruangan itu. Itu diharapkan. Jangan apalagi berbunyi jangan. Wal khubzul ladzi qata'tahu bisinnika la tagmis baqiyatahu fil mar'. Apabila kamu menggigit makanan atau khubuz tadi, roti wadai, kada makan semuaan, tak ikut sedikit babanya, itu memang lebih baiknya dihabiskan walaupun pelan. Itu lebih sopan daripada digigit masih bekas gigitan diendak pulang ke piring. Nah itu tidak baik. Yang baiknya itu kalau sudah menggigit jangan sampai bekas gigitan itu ditaruh lagi. Makanya lebih baik kita mengambil tadi dengan sendok, ambil seberapa kita sekira-kira habis sekali angkat. Umpamanya, wah aku ngambil sekitar 2 jari 3 jari begini. Nah, kalau sudah diambil ditatak dengan dipotong dengan sendok atau garpu atau pisau, potong sedikit, makan. Artinya sekali angkat, usahakan jangan dibulikakan, dihabiskan, digigit ke sedikit, digigit lagi. Tapi yang penting itu jangan dikembalikan ke tempat. Itu adab, itu sopan santun. Jadi apabila kamu sudah mengangkat makanan tadi, apalagi menggigit, la taruddahu sanian, jangan dibulikakan seolah-olah kayaknya memakan ambil pulang, jangan. Tetapi sekali angkat habis, walaupun sedikit-sedikit memotong. Baik, itu tentang makanan tadi. Kemudian wala tatajasha fi wajhi ahadin. Waktu berkumpul dengan orang banyak, la tatajasha, jangan menguap, jangan basindawa, benganga di hadapan orang. Ya. Lakin asrib wajhaka anhu. Tapi hendaklah kamu kalau mau menguap, kalau mau bersindawa begitu, hendaklah palingkan wajahmu. Mau ke kanan ke, mau ke kiri kah? Yang penting jangan sampai ke wajah orang. Apalagi juga jangan sampai bersindawa ke tempat makanan, pokoknya di hadapan. Di hadapan makanan, apalagi makanan itu untuk orang banyak, jangan. Hendaklah apa tadi? Palingkan wajah kamu. Asrib wajhaka ilal janib. Janib yasar, janib yamin, padal. Aina makan. Ya terserah kamu. Wa tajassa bilutfin. Hendaklah juga kalau toh terpaksa harus menguap tadi, berbunyi tadi, bersindawa tadi, harus bilutfin, selembut mungkin.
gamati, lebih latif, lebih lembut. Wala tashumma at-ta'ama bi'ampika. Janganlah kamu tasum. Jangan kamu mencium makanan dengan hidung. Maksudnya sampai apalagi tak tegatuk-gatuk hidung. Ya. Mencium aja kada usah. Cukup dari jauh itu aja ketahuan aja baik kadanya. Kada baca ciuman. Kada usah bercium, mencium makanan. Wa qad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu. Nabi melarang yang sedemikian itu. Nabi tidak menyukai kita mencium makanan. Maksudnya di hadapan orang. Jadi sendirian tidak ada masalah. Atau di dapur si koki tukang masak tidak ada masalah. Kalau sudah di hadapan orang dicium-cium makanan tidak usah. Jangan dicium makanan. Naha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang mencium. Qauluhu, sabda Nabi, la tashummut ta'ama misla siba. Janganlah mencium makanan seperti binatang. Seperti binatang kan kambing itu mencium ke makanan. Kucing mencium ke makanan. Binatang-binatang sering mencium ke makanan sebelum dimakan. Nah kita tidak usah. Cukup dipandang aja. Tahu aja baik apa tidak. Kalau toh tadi mau merasai, sindok sedikit, digarpu kah sedikit, ambil rasai. Tapi merasai tadi jangan di atas makanan, tapi dijauhkan. Kalau toh mau merasai atau mau mencium, jauhkan. Wa idza arada 'alaika ahadun ta'aman wa anta la tuhibbu fala tuzhir karahiyatahu. La tuzhir karahiyatahu itu yang penting. Kalau kita dikasih orang makanan, diberi orang makan makanan, la tuzhir karahiyatahu. Kalau kita tidak suka, anta la tuhibbu, kamu tidak suka. La tuzhir karahiyatahu. Jangan benampak-nampak kada katuju. Ya. Ini Nabi berpesan. Jadi bila orang memberi, ambil aja. Ambil aja. Soal memakan kayaknya kada, terserah kita nanti dilepas mata orang. Atau kita berikan ke lain kah pulang. Yang penting sambutlah pemberian orang itu dengan gembira, dengan senang hati. Seolah-olah kita memang menyenanginya. Kita suka. Kita terima kasih orang memberi. Patazummahu, apalagi kamu tazummu, kamu menghina. Bahwa kurang tujuh nah. Kebanyakan orang memberi, disuruh tadi kan kita jangan tuzhir, jangan menampakkan bahwa kita kada tuju, kita tidak suka. Nah, apalagi tadi menyambat bapaknya, aku kada tuju, nah ini maka udah baik, itu tidak sopan, itu kurang beradab yang seperti itu. Tetapi apa yang dikehendaki? Harus bi'ibaratin latifatin. Harus dengan ibarat yang lembut. Dengan perkataan yang lembut, perkataan yang sopan. Misalnya Nabi mencontohkan. Ashkuruka wa ana lam ada. Misalnya
terima kasih. Ashkuruka. Walakin anna lam akun lam akun akilan misalnya dari. Aku belum terbiasa memakan itu. Belum terbiasa. Artinya bahasa kitanya itu lebih baik kita terima kasih banyak. Aku belum suapang nih makan nih. Kayaknya aku coba. Nah itu Pak, paling tidak begitu. Seperti Nabi pernah. Waqad taqaddama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma dhamma ta'aman qattun. Qad taqaddama. Sungguh telah diajukan, diberikan kepada Nabi makanan, suatu makanan, lakin apa? Ma dhamma ta'aman qattun. Nabi tidak sama sekali tidak pernah mawada, tidak pernah menghina makanan pemberian orang utamanya. Nah, itu Nabi, sifat Nabi memberi contoh kepada kita. Juga fil hadis, dalam satu hadis, annahum qaddamu ad-dabba mashwiyan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah sahabat memberi Nabi Muhammad makanan yaitu dabbun. Apa itu? Biawak. Nabi pernah ke suatu daerah disurungi orang makanan yang iwaknya dabbun, biawak. Apa yang Nabi lakukan? Fa'ahwa biyadihi faqalu huwa ad-dabbu ya Rasulullah. Para pa'ayadahu. Rasulullah apa hanya berperilaku apa? Angkat tangan. Ya, tidak mau Nabi mewada, tidak mau menghina, cuma angkat tangan. Lalu Nabi berkata apa? Qala lam yakun bi ardi qaumi. Artinya belum pernah ini dimakan di tempatku. Artinya biawak tuh kada suah lagi memakan kami. Ujar Nabi. Tapi nanti ujar Nabi akan dicoba. Ba'din sa'akul. Sa'ujarib al-akla. Aku akan coba memakannya. Aharamun. Ujar Khalid bin Walid bertanya kepada Nabi, aharamun? Apakah haram wahai Nabi dabbun itu? La, ujar Nabi tidak, hanya tidak terbiasa. Lam yakun bi ardi qaumi. Kada terbiasa di lingkungan kami, ujar Nabi. Jadi bukan Nabi menghina-hina, tidak, hanya tidak terbiasa saja. Itu tadi tentang bagaimana kita menolak suatu makanan yang kita tidak suka. Ya, petunjuk Nabi jangan sampai kita menghina makanan pemberian orang. Wa idza ghasalta yadaika fala tanfudhuma ba'dal ghasli. Apabila kamu mencuci tangan, pala tampudhuma. Jangan dikipikakan. Umpamanya sudah mbah wudu kah atau setelah mencuci tangan kah, jangan lalu dikipikakan, ya. Dikipikakan ngarannya kayak ini kan. Qaila yusiba ar-rasyas ahadal hadirin. Ala yusiba ahadan. Supaya jangan sampai rasasnya itu, percikannya itu yusib ahadan, mengenai orang lain. Jangan berkipik seperti setelah berwudu kah, setelah membasuh tangan kah,
mbah makan, jangan bekipik. Ya. Dilarang oleh Nabi. Wa idza akata 'inda ahadin fad'u lahu ba'dal faraq minal aqli. Kalau kamu makan di tempat orang lain, umpamanya kamu disarwani, kamu diundang untuk makan di tempat orang lain, hendaklah kamu ud'u ba'dal faraq. Setelah selesai doakan nang ampun rumah toh. Doakan nang memberi hidangan, nama undang kita toh, kita doakan. Mudah-mudahan umpamanya mendapat berkah, mendapat rezeki banyak, mudahan panjang umur dan sebagainya. Jadi setelah makan di rumah orang atau di tempat undangan, hendaklah kita setelah makan mendoakan yang ampun sarwan itu. Ya, itu anjuran Nabi. Misalnya saja ujar Nabi, Allahumma aksir khairahu. Ya Allah, semoga dibanyakan kebaikannya. Artinya semoga dia dapat berbuat baik lebih banyak lagi. Wa barik lahu fima razaqtahu. Wa barik lahu bima razaqtahu. Ya Allah, semoga dibanyakan rezekinya. Nah, kan? Semoga diberi berkah rezekinya. Wa yassir lahu ayyab ala fihi khairan. Semoga dia mendapat kemudahan dalam berbuat baik. Nah, kan? Kita doakan dia yang memberi makan kita tadi, yang mengundang kita tadi. Wa qanni'hu bima ataituhu. Semoga dia puas. Semoga dia bahagia dengan apa yang diberikannya makanan tadi kepada kita. Wa ja'alna wa iyyahu minasyakirin. Ya Allah, jadikanlah kami dan dia yang mengundang tadi minasyakirin, termasuk orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Ya, paling tidak itu kita doakanlah orang yang menyarui kita itu. Ini anjuran Nabi. Jangan sampai kita imbah makan udah boleh kayak lagi kanyang parut. Jangan. Hendaklah kita doakan dahulu orang itu. Kemudian kalau kita pergi pulang, hendaklah kita juga berterima kasih. Ya, katakan terima kasih atas undangannya. Wa fil hadis, dalam suatu hadis juga, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aftara inda Sa'd bin Ubadah. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan bersama Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah. Beliau makan di tempat sahabat yang bernama Sa'd bin Ubadah radhiyallahu an. Maka setelah makan di situ Nabi da'a, artinya berdoa lalu. Nah, ini pentingnya kita selalu mendoakan ya orang yang memberi kita makan khususnya. Apalagi kalau kita sedang puasa, orang membukakan, nah itu kan lebih lagi. Karena ujar Nabi, aftara indakum as-saimun, apabila seseorang memberi makan yang puasa atau orang yang puasa makanan di tempat kita, wa akala ta'amakum al-abrar, kemudian orang-orang tadi makan di tempat kamu dengan bahagia, dengan senang,
Salat alaikumul malaikah. Maka para malaikat akan memberi salawat kepada kalian. Kepada yang menghidangkan makanan berbuka tadi. Jadi malaikat akan tusalli alaikum inda iftarikum pisaum. Jadi bila kita memberi makan orang, apalagi berbuka puasa, untuk buka puasa, maka malaikat akan memberi salawat kepada kita. Demikian juga akala sallallahu alaihi wasallam fi baiti Abdillah bin Busrin. Nabi pernah juga makan di rumah Abdillah bin Busrin radhiyallahu anhu. Summa qala, kemudian Nabi berdoa. Nah, kan artinya Nabi membiasakan berdoa setiap makan, terutama di rumah orang. Allahumma barik lahum bima razaqtahum. Ya Allah, berilah berkah tuan rumah ini dengan apa yang telah Engkau berikan rezeki. Artinya rezekinya ya Allah berilah berkah. Waghfir lahum warhamhum. Ampunilah dosa-dosanya dan sayangilah dia. Wa idza hadarta ma'idatan fala ta'khudh syai'an minha ila baitika. Apabila kamu pergi ke suatu undangan, ke suatu sarwan, ya, ke orang pengantin pamannya atau orang selamatan, apa pesan Nabi? La ta'khudh syai'an minha ila baitika. Jangan membawa bulik. Jangan memberakat bulik, jangan. Maksudnya itu kita seorang membungkus seorang. Itu tidak diizinkan Nabi. Wa huwa allazi yusamma bizallah. Itu yang disebut oleh Nabi zallah. Celaka. Jadi orang yang membawa makanan dari dia saruan, ya, kita biasanya apa namanya itu, dikatakan orang apa, bingkisan bawa bulik, ya, apa bahasa kampungnya apa itu, membawa apa itu namanya, kalau diberi apa, kalau kita pergi ke saruan biasanya dijulungi orang kalau untuk dibawa bulik. Barakat. Nah, barakat. Barakat tapi membibit seorang itu dilarang. Malah dikatakan oleh Nabi ini termasuk orang yang celaka. Yang dibolehkan itu apa? Illa idza azina bidzalika sahibut tam. Kecuali yang ampun rumah sahibul baitnya memang menyuruh atau menjulungi. Jangan kita nambah bisa-bisa membawa, ya. Jadi poinnya di sini boleh kalau itu diizinkan oleh tuan rumah. Boleh itu apabila tuan rumahnya ridha, ya. Apalagi dasar tuan rumahnya menjulungi, menyangui. Itu pala bahasa ujian Nabi, kada apa-apa itu. Wahina idzin fakhud ma yakhussuka au ma yarda bihi rupaqa'u. Jadi yang paling penting juga jangan koloh. Jangan berlebihan. Bila disangui orang jangan lalu mentang-mentang orang hendak menyangui atau memberi agen bulik lalu kita hendak minta lagi. Nah, jangan. Hendaklah kita ikhlas saja sepemberi. Berapa diberi orang, ya bawa itu bulik. Jangan, memang sebuah bungkus lagi bang. Nah jangan. Wa iyyaka an tahdur walimatan lam tud'a ilaiha. Jauhilah olehmu
Artinya janganlah kamu pergi ke tempat walimah, ke tempat orang saruan yang mana anta la tud'a, yang mana kamu tidak disarui. Artinya kita jangan tulak ke suatu walimah selamatan, pengantinan kah? Jangan ditulaki apabila kita kada ada saruan. Istilah bahasa kitanya apa? Jangan manyarawin. Patakuna tupailatan. Au tupailian. Yang sedemikian itu makan tanpa diundang, makan di tempat orang tanpa diundang, kada disarui. Apa jadinya? Ujar Nabi itu termasuk orang yang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu artinya yang tidak melaksanakan perintah Allah. Ya. Apa hukumnya? Haram. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man masya ila ta'amin, barang siapa pergi untuk makan, lam tud'a ilaihi, dia tidak disarui, masya fasiqan, maka jadilah dia orang yang fasik. Maka hukumnya apa? Akala haraman, maka dia menjadi makan yang haram. Maka iqabuhu annar, maka hukumannya adalah api neraka. Jadi jangan sampai kita tulak manyarawin. Jangan kita pergi makan ke tempat walimah, tempat saruan orang yang mana kita tidak diundang. Karena itu haram ujar Nabi. Fasik itu. Kira-kira demikian iktafain huna. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.